Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Najilun Warok. Saya dari program studi akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya sekarang akan buat video mewawancarai tentang Pancasila, yang dimana video ini sebagai tugas pengganti saya di UAS. Halo semuanya, saya saat ini berada di daerah Taman Pintar. Taman Pintar tuh. Saya di sini akan mewawancarai salah satu orang sekitar atau orang random ya. Langsung aja, ada orang randomnya nih, ada nih. Halo Mas. Halo. Boleh perkenalan? Boleh. Namanya siapa Mas? Aldi. Dari mana? SMK. Oh, SMK. Izin bertanya Mas. Boleh? Boleh. Tolong sebut pertanyaan pertama, tolong sebutkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, kanan yang kita. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemerintahan masyarakat. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terus tolong jelasin lambang-lambangnya. Lambang bintang itu menurut saya adalah sebuah cahaya untuk sebagai landasan utama. Terus yang berikutnya ada lambang apa tuh? Lantai. Rantai apa tuh? Lantai itu seperti melambangkan gerakan keluarga. Keluarga. Kalau yang ketiga apa tuh? Pohon beringin. Menjelaskan apa tuh? Pohon beringin itu seperti manusia yang kuat, seperti kan pohon beringin itu kan batangnya kuat besar. Nah itu tuh seperti melambangkan seperti kita yang dari tumbuh kecil hingga besar. Kalau yang keempat selanjutnya apa tuh? Lambang apa? Keempat, kepala banteng itu seperti tak kenal takut. Yang kelima Padi dan Kapas. Yang kelima padi dan kapas. Apa menjelaskan apa tuh? Yang kelima itu melambangkan seperti kita membutuhkan makanan dan pakaian kita, karena kapas itu digunakan untuk membuat sesuatu lah seperti Oh iya. sedangkan padi untuk makan konsentrasi dan lain-lain. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ya. Pertanyaan selanjutnya tentang mengapa Pancasila menjadi landasan dasar negara Indonesia? Kenapa tuh? Karena tanpa adanya Pancasila, Indonesia tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Baik. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa pandangan Anda terhadap relevansi Pancasila dalam kehidupan saat ini? Mengapa? Karena hubungan saat ini di negara Indonesia adalah adil dan makmur aja. Oh ya. Lanjut aja langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Tolong berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang Anda lakukan tentang Pancasila. Nilai-nilainya itu. Nilai-nilainya adalah seperti melakukan sholat dan tolong menolong. Oh, baik. Langsung ke pertanyaan yang terakhir ya Mas. Apa sih tantangan terbesar menurut Anda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada saat ini? Tantangan terbesar apa tuh? Tantangan terbesar saya adalah Kurang kenceng. cuma mengurangi ego. Oh itu tantangan terbesarnya ya? Ingin wawancarai Pak, ya, dengan Bapak siapa sih? Saya Bapak Sidat. Langsung aja Pak izin bertanya. Beri pertanyaan. Sebutkan sila-sila Pancasila dan jelaskan lambang. Menurut Bapak dan Jamaah Islam, ya, Muhammadiyah adalah dan beradab, tidak berdasar kita. Ayo, Terus lambang tolong jelaskan. tentang lambangan ya. Yang pertama itu kebudayaan ditambahkan dengan bintang. Bintang itu maksudnya gerakan maksudnya atau Ya maksudnya itu apa? Inti dari bintang itu apa? bintang itu apa ya? Mungkin melambangkan agama atau sesuatu yang tinggi lah. Ditarakan dengan Tuhan. Kalau yang selanjutnya yang kedua persatuan dilambangkan dengan rantai ya. Rantai itu mungkin apa ya, menyatukan ya rantai ya, mungkin menyatukan lah atau menjaga atau pohon itu mungkin lebat, akarnya pun besar, berakar, dia melambangkan sesuatu yang jatuh. Terus kepala banteng ya. Kepala banteng itu apa ya, mungkin bisa dimaksud dengan isi kepala atau apa, atau entahlah dulu pendahulu kita ambilnya kepala banteng, kemudian masih dan kapas, mungkin bisa itu menyimbolkan sandang dan panah dari berbagai macam sandang. Kalau menurut Bapak, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Menurut saya ya, dan seingat saya waktu masih sekolah dulu
mungkin adalah yang mengatakan kita yang sebagai hukum daerah karena mengaturnya dari terus ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang relevansi Pancasila dengan Bangsa saat ini, Pak? Dengan Bangsa saat ini sudah tidak terlalu ini gimana ya? Zaman juga tidak berubah ya. Sekarang juga anak-anak kecil pun banyak apa ya yang awur-awuran lah ya, banyak yang tidak mencerminkan moral dan adab. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa contoh sederhana yang Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Ya, mencerminkan Pancasila. Yang Bapak lakukan. Kita beribadah dan toleransi dengan umat beragama yang lain. Terus kita sebagai manusia yang kita juga melakukan penegakan hukum yang adil, tidak pilih-pilih, mereka tidak melakukan pungli ya. Lalu kita hidup di asal hukum dan juga undang-undang yang berlaku yang mengatur kami sebagai pengamat. Mungkin seperti itu. Ke pertanyaan yang terakhir, Pak, menurut Bapak apa sih tantangan terbesar dalam mengamalkan nilai Pancasila untuk masa sekarang? Saya mungkin yang pertama ada dan orang ya karena apa ya banyak yang ada ketentuan lah untuk zaman sekarang dibilang mengamalkan Pancasila tapi juga kurang beradab yang enaknya sendiri banyak yang tidak patuh hukum. Mungkin itu pertama ya ada moral ada. Sekian, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya juga. Mas. Halo guys, saat ini saya akan mewawancarai narasumber terakhir kita nih, orangnya nih. Izin perkenalan, Mas. Perkenalkan, nama saya Kamal. Boleh bertanya? Boleh. Yang pertanyaan pertama, sebutkan sila-sila Pancasila dan jelaskan lambangnya. Sebutkan dulu sila-silanya, Mas. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila pertama itu bintang, sila kedua itu rantai, sila ketiga itu pohon beringin, sila keempat itu lambangnya kepala banteng, sila kelima itu lambangnya padi dan kapas. Boleh dijelaskan arti dari lambang itu? Sila ke-1 lambangnya itu bintang, yang artinya bahwa kita itu warga negara Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Yang kedua? Yang kedua itu lambangnya rantai, ya, itu mengartikan hubungan antara manusia. Yang ketiga? Yang artinya kita itu sesama manusia harus saling tolong menolong. Lambang ketiga yaitu yang artinya menandakan persatuan, bahwasanya kita itu sesama rakyat Indonesia itu harus saling bersatu walaupun berbeda-beda suku, ras, budaya, seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Yang keempat? Yang keempat itu kepala banteng, yang mengartikan kemusyawarahan. Jadi segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Yang kelima? Yang kelima itu padi dan kapas, melambangkan kesejahteraan. Di Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, jadi sejahtera. Izin langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, mengapa sih Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Karena Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita, terus Pancasila juga relevan dengan zaman sekarang gitu. Bagaimana sih? Langsung aja pertanyaan berikutnya. Langsung aja ke pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa sih tantangan terbesar dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada masa sekarang? Tantangan terbesar pada masa sekarang yaitu pengaruhnya media sosial. Karena di media sosial itu kadang banyak berita hoax. Jadi kita itu ketika mendapatkan informasi jangan langsung disebarluaskan. Harus dicerna, difilter terlebih dahulu. Dicari sumbernya apakah itu benar atau tidak. Baik, terima kasih, Mas. Siap, sama-sama, Mas. Baik, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.